Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana Yuni Aristiani, TKP Angkatan 9 Kabupaten Jember. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang mempunyai keunikan sendiri-sendiri antara lain minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan setiap anak itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu memahami perilaku murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan murid, guru murid sebelumnya, mengidentifikasi pengetahuan awal, membaca rapot murid sebelumnya, menggunakan penilaian formatif dan penilaian diagnostis. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensi dengan modul-modul yang lain? Pasti ada, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid mereka merdeka belajar. Hari ini sesuai dengan nilai dan peran seorang guru penggerak. Dan untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid, salah satu strateginya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi.
Maka dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.